Ketika semua orang bilang Arjuna beruntung, dapat kerja bergaji 50 juta sebulan di luar negeri, mereka nggak tahu pengorbanan apa yang harus dia bayar. Pemuda asal Yogyakarta ini terpaksa meninggalkan keluarga dan impian jadi guru untuk merawat seorang wanita asing di Perth, Australia. Yang dimulai sebagai kontrak kerja biasa, berubah menjadi perjalanan yang mengubah hidupnya selamanya. Arjuna nggak pernah menyangka bahwa merawat Kirana, seorang pianis berbakat yang lumpuh akibat kecelakaan, akan membawanya pada dilema terbesar dalam hidup. Ini adalah kisah nyata tentang cinta yang tumbuh di tengah perbedaan budaya, keterbatasan fisik, dan pilihan hidup yang sulit. Sebuah cerita inspiratif yang membuktikan bahwa kadang takdir punya rencana yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di Bantul, Yogyakarta, Arjuna Pratama duduk di depan laptop usangnya sambil scroll Instagram. Feed-nya penuh postingan teman-teman kuliah yang udah punya kerja mapan. Ada yang selfie di kantor mewah, ada yang pamer gaji pertama, ada yang udah mulai cicilan motor. Sementara Arjuna masih nganggur hampir setahun setelah lulus S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Setiap hari dia kirim CV ke sekolah-sekolah swasta di Jogja, tapi yang bales cuma sedikit. Kalaupun ada yang respon, gajinya cuma 2,5 juta sebulan. Belum lagi persaingannya ketat banget sama fresh graduate lain. "Jun, Mama udah masak nasi gudeg. Yuk makan dulu," panggil ibunya dari dapur. Suara Mbak Sari terdengar lelah. Arjuna tahu ibunya khawatir. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena stroke, beban keluarga bertumpu pada pundak ibunya yang berjualan gudeg keliling. Arjuna menutup laptop dan berjalan ke dapur kecil. Aroma gudeg dan aroma dupa dari altar ayahnya bercampur jadi satu. Meja makan kayu bekas yang udah agak goyang, itu jadi saksi bisu percakapan mereka setiap malam. "Gimana hari ini? Ada yang bales?" tanya ibunya sambil menyendok nasi. "Belum, Ma, tapi aku masih kirim lamaran ke beberapa tempat." Mbak Sari mengangguk sambil mengunyah pelan. Dia nggak mau menambah beban pikiran anaknya, tapi Arjuna bisa melihat kekhawatiran di matanya. Tagihan listrik bulan depan udah menunggui, belum lagi cicilan KPR rumah yang masih 10 tahun lagi. Setelah makan, Arjuna kembali ke kamarnya dan membuka grup WhatsApp alumni kampus. Seperti biasa, isinya tentang info lowongan kerja dan kabar teman-teman. Tiba-tiba ada pesan dari Dimas, teman sekelasnya. "Jun, ada info menarik nih. Temen gue kerja di agensi penyalur TKI Premium. Lagi nyari cowok single buat jadi caregiver di Australia. Gajinya gede banget, tapi syaratnya ketat." Arjuna langsung kepo. Dia chat pribadi Dimas minta detail lebih lanjut. Ternyata kliennya seorang wanita Australia berusia 29 tahun yang mengalami kelumpuhan sebagian akibat kecelakaan. Dia butuh caregiver yang bisa berbahasa Inggris, sabar, dan willing tinggal di Perth selama minimal 2 tahun. Gajinya 50 juta rupiah per bulan, belum termasuk akomodasi dan makan yang ditanggung penuh. Arjuna hampir nggak percaya. Itu setara dengan gaji guru swasta selama 2 tahun. Tapi dia juga tahu ini bukan keputusan mudah. Dia harus meninggalkan Indonesia, keluarga, dan impiannya jadi guru. Malam itu Arjuna nggak bisa tidur. Dia bolak-balik mikirin tawaran itu sambil natap foto keluarga di meja nakas. Foto terakhir mereka bertiga sebelum ayahnya sakit. Ayahnya yang selalu bilang, "Jun, jadi guru itu mulia, kamu bisa mencerdaskan anak bangsa." Tapi kenyataan hidup berkata lain. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang makin menurun, Arjuna nggak bisa terus berpegang pada idealisme. Ibunya butuh bantuan finansial, dan ini mungkin satu-satunya jalan. Keesokan paginya, Arjuna memberanikan diri ngomong sama ibunya sambil sarapan. Suasana dapur masih sepi, cuma terdengar suara kompor gas yang mendesis pelan. "Ma, aku dapat tawaran kerja." Mbak Sari langsung menatapnya dengan mata berbinar. "Alhamdulillah. Di mana, Jun?" "Di Australia, Ma. Jadi pengasuh orang sakit. Gajinya besar, tapi aku harus tinggal di sana minimal 2 tahun."
Ekspresi ibunya berubah. Dia diam sejenak sambil mengaduk teh manisnya. Arjuna bisa melihat pergulatan batin di wajah ibunya. Di satu sisi dia butuh bantuan finansial, di sisi lain dia nggak rela berpisah dengan anak satu-satunya. Kamu yakin, Jun? Jauh banget itu. Aku juga bingung, Ma. Tapi kalau aku terima, setidaknya Mama nggak perlu khawatir soal biaya hidup lagi. Ibunya mengangguk perlahan. Dia paham pengorbanan macam apa yang harus dibuat anaknya. Terserah kamu, Jun. Mama percaya sama keputusan kamu. Hari itu juga Arjuna menghubungi kontak yang dikasih Dimas. Setelah melalui serangkaian tes psikologi, wawancara via video call, dan medical check-up, dia dinyatakan lolos. Dalam 3 minggu, dia harus berangkat ke Perth. 3 minggu terasa cepat banget. Arjuna sibuk ngurus paspor, visa dan sertifikat caregiver kilat. Di sela-sela kesibukan itu, dia mencoba menikmati hari-hari terakhir di Jogja. Makan gudeg mama terakhir kali, jalan-jalan ke Malioboro, dan foto-foto di kampus alma mater. Yang nggak dia sadari adalah bahwa keputusan ini akan membawanya pada pertemuan yang mengubah definisi cinta dan pengorbanan dalam hidupnya. Pesawat Garuda Indonesia mendarat mulus di Perth Airport pada pagi hari yang cerah. Arjuna keluar dari pesawat dengan membawa koper besar dan tas ransel berisi foto keluarga, dodol Garut dari ibunya, dan beberapa baju batik kesayangan. Udara Perth yang sejuk menyambutnya, kontras dengan panasnya Jogja yang dia tinggalkan. Di area kedatangan, seorang pria berkulit putih parubaya sudah menunggunya dengan papan bertuliskan Arjuna Pratama. Dia tersenyum ramah dan memperkenalkan diri sebagai David, sopir keluarga Morrison. Sepanjang perjalanan menuju rumah, David menceritakan sedikit tentang Kirana Morrison, wanita yang akan dia rawat. Nama aslinya Catherine, tapi dia lebih suka dipanggil Kira. Kecelakaan mobilnya terjadi 18 bulan lalu saat pulang dari konser piano di CBD. Mobil sport merahnya menabrak pohon besar karena remblong. Sejak itu dia mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. She's a brilliant pianist, mate. Used to perform in concert halls across Australia, kata David sambil belok ke jalan perumahan mewah. But the accident, it changed everything. Rumah keluarga Morrison terletak di Peppermint Grove, salah satu suburb paling eksklusif di Perth. Bangunan bergaya Federation dengan taman yang rapi dan kolam renang di belakang. Arjuna sempat terpana melihat kemewahan yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. David mengantar dia masuk melalui pintu depan. Interior rumahnya minimalis modern dengan sentuhan klasik. Yang paling menarik perhatian Arjuna adalah grand piano hitam mengkilap di sudut ruang tamu, tapi tertutup debu tebal. Sepertinya udah lama nggak disentuh. Kira's in the living room, David berbisik. Just be patient with her. She's been through a lot. Arjuna mengangguk dan mengikuti David ke ruang keluarga. Di sana, seorang wanita berusia akhir 20-an duduk di kursi roda menghadap jendela. Rambut coklat terangnya dikuncir rendah. Dia memakai kemeja putih longgar dan celana training hitam. Posturnya tegap meski di kursi roda, tapi ada aura kesedihan yang menguar dari sosoknya. Kira, this is Arjuna, your new caregiver. Perlahan Kira memutar kursi rodanya menghadap mereka. Mata hijaunya menatap Arjuna dengan tatapan dingin, menilai. Wajahnya cantik, tapi terlihat lelah, seperti orang yang sudah lama bergulat dengan kesedihan. Another one? Katanya dengan nada datar. How long will this one last? Arjuna nggak ngerti maksudnya, tapi dia mencoba tersenyum ramah. Hello, I'm Arjuna. Nice to meet you. Kira menatapnya sejenak, lalu kembali menghadap jendela tanpa menjawab. David memberi isyarat pada Arjuna untuk mengikutinya ke dapur. She's had 5 caregivers in the past year. David menjelaskan sambil menyiapkan teh. Most of them quit after a few weeks. She can be difficult. Arjuna mulai memahami tantangan yang dia hadapi. Ini bukan cuma soal merawat seseorang yang cacat fisik, tapi juga seseorang yang terluka secara emosional.
Hari-hari pertama berjalan sangat sulit. Kira menolak hampir semua bantuan Arjuna. Dia lebih memilih berjuang sendiri untuk hal-hal sederhana seperti mengambil buku atau pindah dari kursi roda ke sofa. Setiap kali Arjuna mencoba membantu, dia akan bilang, "Saya bisa melakukannya sendiri." Arjuna mencoba berbagai pendekatan. Dia masak makanan Indonesia untuk Kira, tapi makanannya dibiarkan dingin. Dia coba ajak ngobrol tentang musik, tapi Kira cuma jawab seadanya. Bahkan ketika Arjuna main gitar akustik di teras belakang, Kira langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Yang paling menyakitkan adalah ketika Arjuna nggak sengaja nyentuh tuts piano di ruang tamu. Kira langsung marah besar. "Don't touch that," teriaknya dengan suara bergetar. "Nobody touches my piano." Malam itu Arjuna video call sama ibunya dari kamar. Kecil di lantai bawah. Wajah Mbak Sari di layar HP terlihat khawatir melihat ekspresi lelah anaknya. "Gimana Jun? Kerjaannya berat ya?" "Nggak apa-apa, Ma. Cuma butuh waktu untuk adaptasi aja." Tapi dalam hati, Arjuna mulai meragukan keputusannya. Dia merindukan gudeg ibunya, vermak keluarga di rumah, dan bahkan macet Jogja yang bikin stres. Di Perth, dia merasa seperti orang asing yang nggak diinginkan. Titik balik terjadi pada minggu ketiga. Arjuna sedang cuci piring di dapur saat mendengar suara keras dari ruang tamu. Dia berlari dan mendapati Kira terjatuh dari kursi roda, berusaha meraih buku yang terlalu tinggi. Kali ini Arjuna nggak peduli sama protesnya. Dia langsung membantu Kira kembali ke kursi roda dengan hati-hati. Tubuh Kira gemetar, entah karena syok atau malu. Air mata mulai mengalir di pipinya. "I hate this," bisiknya dengan suara pecah. "I hate being helpless." Untuk pertama kalinya, Arjuna melihat Kira yang rapuh, bukan yang defensif. Dia berlutut di depan kursi roda dan menatap mata hijau yang basah itu. "You're not helpless," kata Arjuna pelan. "You're just learning a different way to be strong." Kira menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Untuk sesaat, tembok yang dia bangun runtuh. Dan di momen itu, Arjuna merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan cuma simpati, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sayangnya, hidup punya rencana lain yang akan menguji hubungan rapuh mereka dengan cara yang gak pernah mereka bayangkan. Sebulan setelah insiden jatuh itu, hubungan Arjuna dan Kira perlahan membaik. Kira mulai mengizinkan Arjuna membantu aktivitas sehari-harinya, meski masih dengan batasan yang jelas. Mereka mulai makan bersama, dan Kira bahkan sesekali tertawa mendengar cerita Arjuna tentang kehidupan di Jogja. Yang paling menggembirakan adalah ketika Kira mulai menunjukkan minat pada piano lagi. Suatu sore, Arjuna menemukan dia menatap piano dengan ekspresi terluka, tapi penuh kerinduan. "Do you miss it?" tanya Arjuna hati-hati. Kira mengangguk perlahan. "Every day, piano was my life before everything changed. Maybe you can try again." Slowly, Kira menggeleng. "My legs can't reach the pedals anymore. It's not the same." Arjuna teringat video YouTube yang pernah dia lihat tentang pianis difabel. "There are ways to adapt. I can help you search online." Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mata Kira berbinar dengan harapan. Mereka menghabiskan sore itu browsing video pianis yang bermain tanpa menggunakan kaki. Kira terlihat terpesona, seolah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Hari itu juga, mereka membersihkan piano dan menyetam ulang. Ketika Kira menekan tuts pertama setelah 18 bulan, suara yang keluar gemetar tapi indah. Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Arjuna duduk di sampingnya, hatinya hangat melihat Kira kembali hidup. "Terima kasih," bisik Kira tanpa mengalihkan pandangan dari tuts piano. "I forgot what hope feels like." Momen itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Kira mulai berlatih piano setiap hari, dan Arjuna selalu menemaninya.
Mereka menghabiskan berjam-jam membicarakan musik, kehidupan, dan impian. Tanpa sadar, batas antara caregiver dan pasien mulai kabur. Arjuna mulai melihat Kira bukan sebagai wanita yang cacat, tapi sebagai sosok yang kuat dan inspiratif. Cara Kira bangkit dari keterpurukan, determinasinya untuk bermain piano lagi, dan senyumnya yang mulai sering muncul membuat Arjuna jatuh cinta tanpa dia sadari. Begitu juga Kira. Kebaikan Arjuna yang tulus, kesabarannya yang nggak pernah habis, dan cara dia melihat Kira sebagai sosok yang utuh membuat dinding di hatinya runtuh perlahan. Tapi kebahagiaan itu hancur ketika David memberikan kabar yang menghancurkan. Suatu pagi, David menghampiri Arjuna di dapur dengan wajah serius. "Arjuna, I need to talk to you about something important." Arjuna meletakkan cangkir kopinya, merasakan ada yang nggak beres. "What's wrong, David?" "Kira's parents are coming back from Europe next month. They've decided to take her to a specialist care facility in Melbourne. Your contract will be terminated." Dunia Arjuna seolah runtuh. Dia baru saja menemukan arti cinta yang sesungguhnya dan sekarang harus kehilangan semuanya. But she's getting better. The piano therapy is working." David menghela napas. "I know, mate. But her parents think she needs professional medical care, not just a caregiver. I'm sorry." Arjuna nggak tahu harus ngomong apa. Dia pikir kontrak 2 tahunnya akan berjalan lancar, tapi ternyata takdir berkata lain. Yang lebih menyakitkan adalah dia harus memberitahu Kira tentang hal ini. Sore itu, Arjuna menemukan Kira sedang bermain piano di ruang tamu. Melodi yang dia mainkan indah tapi melankolis, seolah dia bisa merasakan badai yang akan datang. Arjuna duduk di sofa, menunggu lagu selesai sebelum berbicara. "That was beautiful," katanya ketika Kira berhenti bermain. Kira tersenyum, tapi kemudian melihat ekspresi serius di wajah Arjuna. "What's wrong? You look like you've seen a ghost." Arjuna mengambil napas dalam-dalam. "Kira, I need to tell you something. Your parents are coming back, and they want to move you to Melbourne. My contract will end next month." Wajah Kira berubah pucat. Dia menatap Arjuna dengan mata terbelalak, seolah nggak percaya dengan apa yang dia dengar. "What? But I don't want to go to Melbourne. I want to stay here with you." Kata-kata terakhir itu keluar dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Kira mengakui perasaannya dengan jujur. Arjuna bangkit dan berjalan mendekat. Dia berlutut di depan kursi roda Kira dan menggenggam tangannya. "I don't want to leave you either. These past months, you've changed my life." Air mata mulai mengalir di pipi Kira. "Then don't leave. Stay with me." "I can't. Your parents have the legal right to make decisions for you, and I'm just a caregiver." "No," kata Kira dengan tegas. Suaranya keras meski bergetar. "You're more than that. You're the person who gave me back my music. You're the person who made me want to live again." Mereka berpelukan erat, menangis bersama untuk masa depan yang tak pasti. Arjuna merasakan hangatnya tubuh Kira di pelukannya, menyadari betapa dalam cintanya pada wanita ini. Malam itu mereka berbincang sampai pagi, mencoba mencari solusi. Tapi kenyataannya pahit. Arjuna harus pulang ke Indonesia dan Kira harus pindah ke Melbourne. "Mungkin ini untuk yang terbaik," kata Kira dengan suara parau ketika fajar menyingsing. "Long distance relationships are hard, especially with someone like me." "Don't say that," protes Arjuna. "Your condition doesn't define you." Tapi keraguan sudah menyerang. Mereka berdua tahu bahwa cinta saja mungkin gak cukup untuk mengatasi semua rintangan yang ada di depan. Dan disinilah kisah nyata ini mengambil belokan dramatis yang akan menentukan nasib cinta mereka. Minggu terakhir sebelum orang tua Kira pulang adalah minggu yang paling menyakitkan dalam hidup Arjuna. Setiap hari terasa begitu berharga. Setiap percakapan terasa seperti yang terakhir. Mereka menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama,
seolah mencoba mengumpulkan kenangan untuk menghadapi perpisahan yang menanti. Kira bermain piano lebih sering, seolah musik adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan perasaan yang gak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Arjuna selalu mendengarkan di sampingnya, kadang ikut bernyanyi dengan suara yang bergetar menahan sedih. 3 hari sebelum keberangkatan, Arjuna menerima telepon dari ibunya. Video call itu dimulai dengan tawa dan cerita tentang dagangan gudeg yang laris, tapi berubah ketika Mbak Sari melihat mata anaknya yang berkaca-kaca. "Jun, kamu kenapa? Kelihatan sedih banget." Arjuna nggak bisa bohong sama ibunya. Dia menceritakan semuanya tentang Kira, tentang perasaan yang tumbuh di antara mereka, dan tentang perpisahan yang harus mereka hadapi. Mbak Sari mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Anak mama udah gede ya," kata ibunya setelah Arjuna selesai bercerita. "Mama nggak bisa ngasih saran soal cinta, tapi mama percaya kalau itu jodoh kamu, pasti ada jalan." "Tapi ma, dia orang Australia, kondisinya juga." "Jun," potong ibunya dengan lembut, "cinta itu nggak kenal batas. Yang penting kamu bahagia dan dia juga bahagia. Sisanya biar Tuhan yang atur." Percakapan dengan ibunya memberikan Arjuna ketenangan yang dia butuhkan. Malam itu dia duduk dengan Kira di teras belakang, menatap bintang-bintang Perth yang berbeda dengan bintang di Jogja. "I've been thinking," kata Kira tiba-tiba, "maybe I should try to convince my parents to let me stay here a bit longer." Arjuna menoleh, ada harapan kecil di matanya. "Do you think they'll listen?" "I don't know, but I have to try. I can't just give up without fighting." Keesokan harinya, orang tua Kira tiba dari London. Mr. dan Mrs. Morrison adalah pasangan yang elegan dan tegas. Mereka menyambut Arjuna dengan ramah tapi formal, mengucapkan terima kasih atas perawatan yang dia berikan pada anak mereka. Saat makan malam, Kira memberanikan diri untuk berbicara. "Mom, Dad, I need to talk to you about something important." Mr. Morrison meletakkan garpunya. "What is it, darling?" "I don't want to go to Melbourne. I want to stay here in Perth. I've been making progress with my piano, and Kira melirik Arjuna sekilas. "I found reasons to be happy again." Mrs. Morrison mengikuti pandangan anaknya. "Kira, sweetheart, we know you've grown attached to Arjuna, but you need proper medical care, not just emotional support." "But I am getting better," protes Kira. "I can play piano again. I'm more independent now. And Arjuna, he's not just a caregiver to me." Suasana makan malam menjadi tegang. Mr. Morrison menatap Arjuna dengan tatapan menyelidik. "Young man, what exactly is your relationship with my daughter?" Arjuna meneguk ludah, merasa seperti sedang menghadapi ujian terpenting dalam hidupnya. "Sir, I care about Kira very much. She's an amazing person who has taught me so much about strength and resilience. I love her." Keheningan menyelimuti ruang makan. Mrs. Morrison terlihat terkejut, sementara Mr. Morrison tampak sedang memproses informasi yang baru saja dia terima. "Arjuna," kata Mr. Morrison akhirnya, "you seem like a decent young man. But you have to understand, our concern is what's best for Kira's long-term well-being." "I understand, sir. But what if what's best for her is being happy? What if she's happier here, with people who support her independence?" Kira menggenggam tangan Arjuna di bawah meja. "Dad, please, give me a chance to prove that I can live independently here. Give us a chance." Perdebatan berlanjut sampai larut malam. Orang tua Kira akhirnya meminta waktu untuk berpikir. Mereka akan memberikan keputusan dalam 2 hari. 2 hari itu terasa seperti 2 tahun. Arjuna dan Kira hampir nggak bisa tidur. Mereka terus membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Akhirnya, di pagi hari ketiga, Mr. Morrison memanggil mereka ke ruang keluarga. "After much consideration," katanya dengan serius, "your mother and I have decided to respect your wishes, Kira. You can stay in Perth for 6 months more."
but with conditions. Kira langsung berseri-seri. What conditions, Dad? You have to continue physiotherapy regularly, see a psychologist, and prove that you can live independently. As for Arjuna, dia menatap pemuda Indonesia itu. If you're serious about my daughter, you need to show commitment beyond just being a caregiver. Arjuna mengangguk dengan tegas. I'm ready to do whatever it takes, sir. 3 bulan kemudian, Arjuna memutuskan untuk melanjutkan studinya di Perth sambil bekerja paruh waktu. Dia mendaftar program Master in Education di University of Western Australia, memadukan impian lamanya jadi guru dengan kehidupan barunya di Australia. Kira membuat kemajuan luar biasa. Dia mulai tampil di acara-acara musik lokal, bermain piano dengan adaptasi khusus yang memungkinkan dia bermain tanpa pedal kaki. Setiap penampilannya, Arjuna selalu ada di barisan depan, bertepuk tangan paling keras. Hubungan mereka tumbuh semakin kuat. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan fisik, tapi tentang menerima dan mendukung satu sama lain dalam keadaan apapun. Suatu malam, saat Kira selesai latihan piano untuk konser mendatang, dia menatap Arjuna yang sedang membaca buku kuliah di sofa. You know what I realized? Katanya sambil menutup piano. What? Accident itu nggak menghancurkan hidupku. It just redirected me to where I was supposed to be. To you. Arjuna tersenyum dan menghampiri kursi roda Kira. Dia berlutut di depannya, seperti saat pertama kali mereka mengakui perasaan masing-masing. And you taught me that home isn't a place, kata Arjuna sambil menggenggam tangan Kira. Home is being with the person you love. Mereka berciuman lembut di bawah cahaya lampu ruang tamu, dengan grand piano sebagai saksi bisu cinta mereka yang telah melewati berbagai rintangan. 6 bulan kemudian, orang tua Kira akhirnya memberikan restu penuh. Mereka melihat bagaimana anak mereka bersinar kembali, bagaimana dia menemukan tujuan hidup yang baru. Cerita inspiratif ini membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga, antara 2 orang dari budaya berbeda yang masing-masing membawa luka masa lalu. Arjuna menemukan bahwa terkadang takdir punya rencana yang jauh lebih indah dari impian kita sendiri. Dan ketika dia video call ibunya di Jogja, menunjukkan cincin sederhana yang akan dia berikan pada Kira, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Mbak Sari. Alhamdulillah Jun, Mama bangga sama kamu. Itulah pembelajaran hidup yang paling berharga, bahwa cinta sejati nggak kenal batas, baik batas geografis, budaya, maupun keterbatasan fisik. Yang penting adalah ketulusan hati dan kesiapan untuk berjuang bersama menghadapi rintangan apapun. Hidup yang berubah total, kadang justru membawa kita pada kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan.